Sowan Gusti yo ayo padha sowan Gusti ing dina Sabat kang suci ayo muji Gusti nem dina lawase sira nyambut gawe dina kapitu eling marang Gustine dong ngabekti yo ayo padha ngabekti ojo lali caos korban dateng Gusti amung siji korban kang urip lan suci ya iku ibadahmu sing sejati sowan Gusti yo ayo padha sowan Gusti ing dina Sabat kang suci ayo muji Gusti nem dina lawase sira nyambut gawe dina kapitu eling marang Gustine dong ngabekti yo ayo padha ngabekti ojo lali caos korban dateng Gusti amung siji korban kang urip lan suci ya iku ibadahmu sing sejati diberkahi kabeh padha diberkahi sing sowan kanthi asmane Gusti diberkahi kabeh padha diberkahi diberkahi saka ing daleme Gusti diberkahi kabeh padha diberkahi sing sowan kanthi asmane Gusti diberkahi kabeh padha diberkahi diberkahi saka ing daleme Gusti ora bakal rugi yen derek Gusti malah tambah pati yen sowan Gusti sing setya nindake apa dawuhe sowan Gusti ya ayo padha sowan Gusti ing dina Sabat kang suci ayo muji Gusti nem dina lawase sira nyambut gawe dina kapitu eling
caos korban dateng Gusti. Amung siji korban kang urip lan suci, yaiku ibadahmu sing sejati. Diberkahi kabeh padha diberkahi, dijuan kanthi asmane Gusti. Diberkahi kabeh padha diberkahi, diberkahi saka ing dalem Gusti. Diberkahi kabeh padha diberkahi, sing sowan kanthi asmane Gusti. Diberkahi kabeh padha diberkahi, diberkahi saka ing daleme Gusti. Ora bakal rugi yen derek Gusti, malah tambah bakti yen sowan Gusti. Sing setia nindake apa dawuhe, sing setia nindake apa dawuhe. Kami bersyukur Bapa oleh kasih dan anugerah-Mu. Saat ini kami tim GKI Mana Eklesia Malang dalam ibadah live. Kami percaya Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengambil dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami mulaikan ibadah kami mohon kiranya kasih Allah melimpahi setiap kami. Dan Allah Roh Kudus boleh memimpin, mengurapi sepanjang ibadah kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Luar biasa. Kasih-Nya membawa kita kembali untuk berjumpa di hadirat Tuhan di dalam tayangan ibadah live bersama dengan tim GKI Mana Eklesia Malang. Bapak, Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih anugerah Bapa terus membawa kita untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya secara jasmani, tapi lebih dari semuanya itu adalah secara rohani, sebab itu akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, bila ku hitung-hitung. Apakah Bapak, Ibu, saudara selama ini sempat menghitung setiap berkat Tuhan? Pasti ada banyak yang terlewatkan. Karena pasti Bapak, Ibu menghitung yang besar-besar saja. Sedangkan yang kecil atau yang Bapak, Ibu, saudara pandang itu sepele atau remeh, pasti menganggap itu biasa. Tapi ingatkah Bapak, Ibu, bahwa setiap berkat Tuhan itu memiliki nilai kekal di dalam hidup kita. Bapak, Ibu yang sudah bisa pujikan pujian yang belum bersama belajar dengan kami, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya.
berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, memelihara hidupku. Dalam ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beriku kepadaku kehangatan kasih-Mu, hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Amin. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukur bagi-Mu, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, memelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku kehangatan kasih-Mu, yang aku kata terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, mengerti pada-Mu Tuhanku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan apakah kita dapat membalas kasih-Nya Tuhan, serta segala kemurahan yang telah kita terima sepanjang umur hidup kita, saat kita mengalami duka, saat kita mengalami suka, saat kita berada di lembah kekelaman, atau saat kita berjalan di dalam terang Tuhan. Segala berkat Tuhan terus tercurah atas hidup kita. Bahkan penyertaan-Nya sempurna atas hidup setiap Bapak, Ibu, Saudara semua. Karena itu, apa yang ingin Bapak, Ibu, Saudara balas akan kebaikan Tuhan. Hanya satu yang Tuhan rindukan, yaitu kita mengabdi dan melayani Tuhan seumur hidup kita. Kita akan kembali memujikan pujian ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin Tuhan. Syukur bagi-Mu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira, semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukur bagi-Mu, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku.
Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, beri kuat padaku kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Amin, haleluya. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Katakan dengan segenap hati, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Demi aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Katakan kini aku serahkan, kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi pada. Sekali lagi katakan kini, kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Haleluya. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau mengabdikan seluruh hidupku hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu. Sebab hidupku ini adalah milik-Mu Tuhan, sepenuhnya, seluruhnya telah Kau miliki. Aku bersyukur menjadi anak-Mu, menjadi milik kesayangan-Mu, karena penebusan-Mu, karena darah-Mu, karena pengorbanan-Mu, ya Allah, pencipta langit dan bumi, Allah Israel, Allah
Tetaplah berada di hadirat-Nya. Jangan beranjak, sebab Tuhan sedang bekerja, sedang menjamah, sedang memulihkan, sedang melawat, sedang memberikan kekuatan baru buat Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang hidup. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa Roh-Mu yang tak terbatas, dan urapi seluruh anak-anak-Mu, saudara, sahabat, bapak, ibu, rekan-rekan, para hamba Tuhan, dimanapun siaran ibadah live dari GKI Mana Eklesia ini dapat ditangkap. Engkau bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara tentang tentunya ada banyak ragam dan macamnya jawaban dari Bapak Ibu Saudara. Karena setiap pribadi itu memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan saat menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan bukan hanya berbicara soal pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, sandang, papan, keamanan, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, studi anak-anak, masa depan mereka. Tapi berkat Tuhan jauh lebih luas daripada sekedar hal-hal yang lahiriah atau jasmani. Karena berkat Tuhan itu tidak hanya kita terima saat kita hidup di bumi ini, tapi berkat Tuhan itu nanti akan sampai kepada kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan di surga. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berkat Tuhan, berkat kehidupan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, yang sering dibaca banyak orang. Kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Kita akan baca secara utuh, walaupun nanti akan saya banyak berbicara dari ayat yang bagian B-nya. Dipersilahkan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri berkata, pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan firman Tuhan selanjutnya menegaskan, aku datang, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi dalam segala kelimpahan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah benar-benar hidup oleh iman kepada anak Allah dan percaya dengan kita mengaminkan ayat ini.
Bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk memberi hidup dan memberi di dalam segala kelimpahan. Kalau dari teks aslinya itu hidup itu memiliki dua makna. Pertama itu bios, kehidupan pada umumnya. Kehidupan ragawi. Ya, manusia itu hidup, tapi juga pohon, tumbuh-tumbuhan itu hidup. Hewan itu juga hidup. Ikan, burung-burung di udara juga hidup. Itu kehidupan biasa. Kehidupan pada umumnya. Dan kehidupan seperti itu pada akhirnya akan hilang lenyap dari dunia ini. Namun ada kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu yang kedua, Zoe, yaitu kehidupan Allah sendiri, kehidupan yang bernilai atau kehidupan yang bermutu. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang kekal. Bukan hanya sementara di bumi ini, tapi sampai kepada sorga. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kita memiliki kehidupan yang kedua ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, berkat Tuhan, berkat kehidupan yang pertama, supaya setiap kita memiliki kehidupan kekal atau keselamatan. Sejak dari bumi ini sampai kepada surga yang mulia. Kita akan membaca ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus jemaat di Roma. Roma 1 ayat yang ke-16, dipersilahkan. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Sebab aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi dan selanjutnya orang Yunani. Artinya setiap orang, setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa yang percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang dari surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan memiliki keselamatan kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanda yang pertama bahwa Tuhan Yesus datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki kehidupan kekal atau kehidupan keselamatan. Orang yang memiliki kehidupan keselamatan berarti hidupnya itu sesuai dengan standar kehidupan Allah sendiri. Sebab dia telah ditebus oleh darahnya yang suci, di mana harganya telah lunas dibayarkan. Tidak ada lagi hutang piutang dengan dosa, dengan masa lalu, dengan ketidakbenaran atau kejahatan, atau dengan dunia ini, bahkan dengan kuasa-kuasa gelap. Jadi hidupnya sudah benar-benar lunas dibayar oleh kedatangan, oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selesai,
dikerjakan oleh satu-satunya manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca ayat yang di atasnya itu sangat kontradiktif, atau itu bertentangan. Kalau Tuhan Yesus datang memberi kehidupan, tetapi kalau iblis datang, yang disebut dia adalah pencuri, pembunuh, ya, dan juga pembinasa. Karena di dalam dia hanya ada kematian dan maut. Tetapi di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu tidak hanya sekedar sebagai berkat Tuhan terbesar dalam hidup Bapak Ibu, tapi itu juga adalah berkat kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Tidak hanya selama Bapak Ibu hidup di bumi ini, tetapi sampai kepada kekekalan. Jadi sangat benar apa yang Tuhan katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Jadi kehidupan Allah itu dimiliki bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dia memiliki kehidupan Allah, kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Kesementaraan atau kefanaan sudah ditinggalkan atau dikuburkan, ya, bersama dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika kita percaya menerima Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh luar biasa. Yang selanjutnya firman Tuhan berkata, dan memiliki dalam segala kelimpahan. Banyak orang salah menafsirkan atau memiliki asumsi yang keliru tentang firman ini. Kelimpahan ini tidak berbicara melulu tentang harta benda. Milik pribadi dari Bapak Ibu yang berupa mungkin deposito tabungan. Ini tidak hanya berbicara tentang nilai tukar, seberapa besar yang Bapak Ibu Saudara miliki. Tapi kelimpahan di sini dalam teks aslinya adalah perisos. Memiliki nilai yang sangat tinggi, very high quality. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki kehidupan Allah, kehidupan kekal untuk selama-lamanya, keselamatan jiwanya terpelihara sejak di dunia ini sampai di surga. Tetapi yang kedua, berkat Tuhan adalah berkat kehidupan, artinya kehidupan orang ini memiliki nilai atau kualitas hidup yang tinggi. Apakah karena dia belajar ilmu pengetahuan sehingga dia mencapai gelar-gelar tertentu, mungkin sarjana, master, atau doktor? Bahkan orang yang terus belajar bisa memiliki gelar profesor, guru besar, orang yang sangat ahli di bidangnya dan menguasai dengan sepenuhnya ilmu yang dipelajarinya. Kita tidak berbicara tentang hal ini, tetapi nilai yang tinggi ini ketika seseorang percaya Tuhan Yesus
Dia menghidupi firman itu, dia melakukan firman itu, dan hidupnya setiap hari dibentuk. Sehingga hidupnya menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Jadi orang yang memiliki nilai kehidupan tinggi atau kualitas tinggi di dalam hidupnya sebagai berkat Tuhan, berkat kehidupan, kehidupannya itu seperti Allah. Pada akhirnya dia akan sempurna seperti Bapa. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak merindukan kehidupan seperti ini? Apakah itu sulit? Sangat-sangat sulit. Tapi sulit bagi manusia ketika Bapak Ibu mau belajar untuk melakukannya. Allah Bapa memberikan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kata Rasul Yakobus di dalam tulisannya kepada orang-orang yang tersebar ya di Asia Kecil. Jadi orang-orang yang memiliki nilai atau kualitas hidup yang tinggi, yang sempurna seperti Bapa, orang itu sudah pada sampai kepada taraf atau level menjadi pelaku firman. Bukan hanya sekedar pengetahuan yang mengisi otak kita, yang memenuhi hati kita, tetapi menjadi perilaku hidup sehari-hari. Bukankah kita semua Bapak Ibu Saudara merindukan hal itu terjadi? Sehingga kita tidak lagi membicarakan berkat Tuhan, itu pasti pemenuhan kehidupan jasmani, makan minum, ya, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan dari segala musuh dan sakit penyakit dan sebagainya. Jauh lebih daripada itu, taraf hidup kita sudah mencapai level seperti Tuhan Yesus. Apakah itu bisa dicapai? Bisa. Karena tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang percaya. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Ya, saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya, yang tidak hanya sekedar beragama Kristen. Karena beragama belum tentu kita ini bertuhan atau menjalankan firman Tuhan. Mungkin hanya sekedar syariat-syariatnya saja, tapi belum kepada kebenaran firman Tuhan yang sudah menggores di dalam batin kita, yang menjadi perilaku hidup kita setiap hari, setiap saat. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah bisa mencapai level itu, sungguh bahwa hidup kudus itu bukan sebuah kemustahilan, kesucian itu bukan jauh di langit sana, tapi itu bisa menjadi praktek kehidupan kita setiap hari. Justru di tengah-tengah dunia yang fana, yang sudah penuh dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup ini, dunia yang sudah jatuh di tangan si jahat, iblis dan segala malaikatnya, manusia ya, sangat diharapkan, dirindukan oleh Tuhan, mampu mengatasi semuanya itu dan menjadi pemenang. Dan kehidupan standarnya Allah
yang memiliki nilai dan kualitas tinggi itu sungguh-sungguh dapat dicapai. Bukan hanya sekedar angan-angan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengan kekuatan manusia kita yang terbatas, kita akan terus berjalan maju untuk mencapai itu. Ada harganya, ada usahanya yang harus kita bayar setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Ya. Anugerah keselamatan itu gratis, tapi anugerah di dalam Kristus itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Keselamatan itu harus dikerjakan, kalau tidak pasti itu akan hilang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang Tuhan rindukan ada di dalam hidup kita. Bukan seperti ya kehidupan umat Allah dalam perjanjian lama. Bangsa Israel ya itu selalu mencari ya pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, sandang papan, keamanan dari musuh, ya, perlindungan dari ya, kaum penjajah, pembebasan dari orang-orang yang menindasnya. Ya. Tetapi sebagai umat perjanjian baru, hal seperti itu memang kita butuhkan. Tapi percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus sanggup memenuhinya setiap hari kebutuhan hidup kita. Yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca di dalam tulisan Nabi Musa, ya, di dalam Pentatuk atau 5 surat awal dari perjanjian lama. Ulangan pasal yang ke-28. Kita akan baca ayat 1 sampai 10. Apa yang dikatakan Tuhan bagi umat Israel? Dipersilahkan. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 7. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berperang pada perintah Tuhan.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berjanji secara luar biasa kepada umat-Nya. Tapi janji Tuhan itu ada syaratnya yang harus dilakukan, yang harus diikuti. Karena kalau umat Israel, bangsa Israel hanya diberikan janji ya tanpa syarat, mereka akan menjadi seperti kuda liar. Ya. Karena mereka bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk, bangsa yang sulit untuk diajar. Oleh karena itu Tuhan memberikan rambu-rambu dan perintah. Tuhan itu pasti memberkati umat-Nya. Tuhan itu pasti memberkati orang-orang percaya. Sampai kepada zaman kita hari ini, Tuhan pasti akan memberkati. Karena Tuhan itu bertanggung jawab atas seluruh kehidupan manusia. Bahkan Tuhan menulis di dalam Bilangan itu berkata, bahwa Tuhan itu bukan manusia, sekali Dia berjanji dan pasti akan menepatinya. Apakah Bapak Ibu masih meragukan bahwa Tuhan itu mampu memberkati hidup Bapak Ibu di dalam resesi global yang saat ini sedang melanda seluruh dunia ini? Ada banyak negara yang sedang menjadi pasien IMF, Badan Keuangan Internasional, karena mereka mengalami kesulitan keuangan. Kita bersyukur masih hidup di negeri yang gemah ripah loh jinawi, di negeri Katulistiwa Indonesia ini. Tuhan memberkati laut, hutan, tambang, tanah-tanah pertanian, gunung, lembah, ngarai, sungai. Diberkati oleh Tuhan negeri kita. Nah, saya ingin mengajak bahwa berkat Tuhan itu berkat kehidupan. Itu pasti akan diterima oleh setiap orang. Tapi ada syarat yang harus juga dilakukan. Tidak diterima begitu saja, karena orang akan menggampangkan berkat Tuhan, akan meremehkan berkat Tuhan, menganggap berkat Tuhan itu mudah didapat dan tidak bernilai. Saya ingin dibacakan ayat 1 pelan-pelan ya. Mari. Ayat yang pertama. Yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Nah, jika engkau dengan baik-baik, perhatikan Bapak Ibu, baik-baik itu artinya Bapak Ibu mendengar dengan cermat dan melakukan perintah Tuhan Allahmu dengan apa? Setia. Orang yang setia itu lurus jalannya. Orang yang setia itu tidak bengkok hatinya. Orang yang setia itu jalannya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Orang yang setia itu tetap melakukan walaupun mungkin orang lain itu meninggalkannya. Tetap mengerjakan. Itu orang yang setia. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati.
Ukuran kesetiaan kita melakukan firman Tuhan itu sampai mati, sampai nafas terakhir. Saat kita menghembuskan nafas terakhir dan meninggalkan bumi yang fana, dunia yang fana, dan raga kita ini yang akan kembali kepada debu tanah. Kita akan diterima, katanya firman Tuhan, di kemah abadinya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak dengan baik-baik mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, jangan pernah berharap berkat Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Mungkin itu hasil kerja keras, jerih lelah Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat bahwa Tuhan itu adil. Tuhan itu tidak memandang Bapak Ibu itu percaya kepadanya atau orang lain tidak percaya kepada Tuhan. Kalau orang itu rajin bekerja, pasti dia diberkati. Kalau orang itu menjaga kehidupannya baik, kesehatannya, pasti hidupnya sehat. Kalau orang itu mengupayakan kebahagiaan dalam keluarganya, pasti orang itu akan menemui kebahagiaan. Walaupun Bapak Ibu anak Tuhan atau percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidup Bapak Ibu sembrono. Karakter Bapak Ibu buruk. Bapak Ibu tidak melakukan firman Tuhan dengan setia, tidak mendengarkan perintahnya dengan baik-baik, jangan pernah berharap akan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu firman Tuhan katakan bisa menjadi kutuk. Karena umat Allah dihadapkan berkat atau kutuk. Setia melakukan firman Tuhan, baik-baik mendengarkan firman Tuhan, berkat. Tapi kalau melanggar dan tidak taat, kutuk. Ini firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, berkat Tuhan, berkat kehidupan, itu kalau Bapak Ibu melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Bukan hanya ketika Bapak Ibu Saudara mau atau lagi good mood, lagi moodnya lagi baik, lagi enak, Bapak Ibu baru mau melakukan. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak ingat bahwa kalau Bapak Ibu itu anak Tuhan. Ketika kita dengan setia melakukan firman-Nya, firman Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat kita melebihi bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Artinya kedudukan kita diangkat tinggi, derajatnya diangkat tinggi oleh Tuhan. Siapa yang enggak mau? Doa orang tua itu supaya anak-anaknya berhasil dan juga diangkat oleh Tuhan derajatnya. Mungkin dulu kita ini orang kecil, orang miskin, tidak dipandang oleh orang lain. Tapi ketika kita ini rajin, jujur, setia melakukan firman Tuhan, bekerja dengan rajin, hidup dengan baik seturut dengan firman Tuhan, tidak hanya diberkati secara jasmani, rumah tangga, keluarga, masa depan, tapi juga derajat kita diangkat. Sehingga orang itu pada akhirnya melihat bahwa Tuhan itu mengangkat derajat kita dan tidak merendahkannya lagi. Itu Bapak Ibu. Tuhan ingin mengangkat derajat kehidupan kita jauh lebih tinggi daripada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya hidup kita ini jangan dihina dan diremehkan, bahkan diinjak-injak oleh orang lain. Semuanya tergantung dari pribadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau dengan baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Melakukan firman Tuhan dengan setia tidak hanya cuma rajin ke gereja, rajin melayani. Enggak Bapak Ibu, menjaga rumah tangga, bekerja dengan baik,
Ya taat juga memberikan persembahan, persepuluhan. Ya juga kita rajin berdoa, membaca firman, mengunjungi orang-orang kecil. Firman Tuhan jangan dipotong dan jangan lompat-lompat kalau ngelayan. Oh, yang penting aku wis ke gereja, aku wis beribadah. Ya, yang lain tidak penting. Semuanya penting, Bapak Ibu. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Supaya jangan kita ini cuma menjadi orang Kristen yang merasa sudah melayani Tuhan, cuma pinter ngomong tok. Tapi praktek di dalam firman Tuhan secara utuh, itu masih jauh dari harapannya Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu. Oh, jangan katakan, oh aku orang kecil, aku orang miskin. Bapak Ibu kan saudara selalu memiskinkan diri. Bapak Ibu tahu enggak, janda di Sarfat yang cuma punya segenggam tepung dan sebuli minyak, dikasih itu, dibuat itu roti bundar kepada hamba Tuhan abdi Allah. Tahu janda miskin yang cuma punya uang 2 peser, waktu beribadah diserahkan itu kepada Tuhan. Dan dia tidak pedulikan kehidupannya karena Tuhan pelihara. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan firman Tuhan, ayo belajar totalitas. Ya. Makanya bangsa Israel itu ya diberikan 10 hukum. Ya. Yang 3 itu untuk Tuhan, yang 7 itu untuk manusia. Supaya manusia itu ingat gitu kepada perintah-perintahnya Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada tadi firman Tuhan, kita akan baca ayat yang kedua, walaupun kita tidak baca seluruhnya. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Nah, sebentar. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Yang datang kita atau berkat Tuhannya? Berkat Tuhan yang datang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, hidup sesuai dengan firman, patuh setia kepada firman Tuhan, berkat Tuhan itu akan datang sendiri mengikuti hidup kita. Tidak perlu bingung nyari ke sana kemari. Makanya Tuhan Yesus ya itu dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Tapi semuanya itu disediakan bagimu oleh Bapa di surga. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya ditambahkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Allah dan kebenarannya, jangan berharap berkat Tuhan terus ditambahkan. Malah selalu kurang. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi apa? Bagianmu, menjadi milik kita. Luar biasa bukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu masih khawatir akan kehidupan Bapak Ibu? Ya. Saya percaya kalau kita tahu hatinya Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, tidak akan khawatir. Lakukan saja apa yang menjadi perintahnya, berkat Tuhan itu akan mengikuti. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu ingat ya, di dalam Samuel, kitab Samuel itu ya, dikatakan bahwa mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dan taat itu lebih baik daripada korban bakaran. Jadi jikalau kita mendengar suara Tuhan Allah kita dan melakukannya, itu diperhitungkan sama dengan kita taat atau setia. Luar biasa. Selanjutnya, yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 4,
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 5. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 6. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ya, sampai di situ. Diberkati engkau di mana? Di kota. Dimanapun kita berada diberkati Tuhan. Artinya disertai. Diberkati kita di ladang, usaha pekerjaan kita, diberkati juga harta milik kita, kambing, domba. Bahkan Tuhan juga memberkati rumah tangga kita, adonan bakul kebutuhan makan kita. Bahkan juga Tuhan memberkati kehidupan pernikahan kita, buah kandungan dari istri kita diberkati. Dimanapun kita berada itu berkat Tuhan itu akan menyertai orang-orang yang percaya. Ayat 10 saja langsung yang terakhir. Ayat yang ke-10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Nah, maka seluruh bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan itu disebut di atas hidup orang-orang percaya, atas umat pilihannya, atas Bapak Ibu Saudara semua. Sehingga mereka akan takut akan Tuhan. Melihat penyertaan Tuhan luar biasa atas hidup umatnya, atas orang-orang pilihannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berkat Tuhan adalah berkat kehidupan ketika kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia, maka berkat itu di luar, di dalam pekerjaan, anak-anak, masa depan, harta milik, keamanan, seluruhnya diberkati Tuhan. Dan akhirnya bangsa-bangsa, orang di sekitar kita akan melihat ada penyertaan Tuhan. Sehingga takut akan Tuhan ada di dalam diri orang-orang yang tidak percaya. Karena melihat di dalam hidup kita ada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu kesimpulannya, berkat Tuhan adalah berkat kehidupan yang pertama. Adalah kehidupan kekal. Sebab kita memiliki kehidupan Allah, yaitu keselamatan jiwa kita sejak dari bumi sampai kepada sorga. Yang kedua, berkat Tuhan adalah berkat kehidupan, yaitu hidup kita diangkat, memiliki nilai tinggi. Ya, derajat kita. Dulu kita ini adalah orang-orang yang dihukum, ya, orang-orang yang selayaknya menjadi pengikut dari kuasa kegelapan. Tetapi karena Kristus telah datang dan menebus kita dengan darahnya dan lunas dibayar di atas kayu salib, hidup kita memiliki nilai tinggi, memiliki kualitas. Bukan karena ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi roh di dalam diri kita. Itu membuat orang itu jadi cerdas, jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Walaupun mungkin Bapak Ibu tidak berpendidikan tinggi. Tetapi ketika Bapak Ibu mau belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan itu menjadi perilaku Bapak Ibu, maka nilai hidup Bapak Ibu, kualitas hidup Bapak Ibu itu ya seperti kualitasnya Kristus. Sehingga kita layak untuk disamakan dengan Kristus, serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Itu ya nilai hidup Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, berkat Tuhan itu berkat kehidupan. Ketika Bapak Ibu mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka janji yang Tuhan ucapkan, kita diberkati saat kita ada di luar, dimanapun kita berada. Saat
bekerja dalam usaha pekerjaan, ya kalau di bangsa digambarkan ya ladang, ternak, kambing, domba, bahkan dalam keluarga rumah tangga, kehidupan suami istri, dan juga kebutuhan hidup sehari-hari, sandang pangan papan kita diberkati secara utuh, supaya berkat itu, ya berkat Tuhan, berkat kehidupan itu dilihat oleh banyak orang dan mereka percaya bahwa di atas hidup kita ada Tuhan yang menyertai. Di dalam seluruh kehidupan kita ada Allah yang bersama dengan kita, sehingga mereka juga akan memiliki takut akan Tuhan. Kerinduan kita adalah mereka juga percaya kepada nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara ya yang mengikuti tayangan ibadah ini. Ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, berkat kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan itu selalu akan menyertai dan menghiasi setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Amin Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita pujikan kembali dari awal dengan segenap hati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Refrennya katakan haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
sekali lagi. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, tetaplah ada di hadiratnya. Kita akan masuk dengan doa-doa syafaat, baik untuk tim, gereja, kru, mitra bakti, sponsor, donatur, pemilik tempat ini, sinode, dan juga bangsa negara kita, serta kota tempat tinggal kita. Nanti doa-doa ini akan dinaikkan oleh hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono, dan nanti akan saya tutup dengan doa berkat. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus, oleh kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau yang sudah berfirman saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan satu kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang unggul, kehidupan yang bernilai di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Karena Engkau yang sudah menebus kami, karena Engkau yang sudah memiliki hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur saat ini Bapa. Terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa memimpin dan mengurapi setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, saat ini kami terus menyerahkan seluruh pengurus JKI Mana Eklesia Malang ini Tuhan. Para mitra bakti, kru kamera yang senantiasa setia untuk menopang dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia ini Tuhan. Kami percaya setiap kami, Tuhan percayakan satu kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat setiap kami, hikmat dan pengertian untuk mendukung melayani pekerjaan-Mu selagi kami masih berikan kesempatan waktu di mana kami boleh ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat untuk sesama kami dimanapun kami berhadir Tuhan, baik dalam ibadah live, baik ibadah tatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan Tuhan, tempat ini dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Biarlah melalui tempat ini banyak jiwa-jiwa dibawa datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pemilik tempat ini, Bapak Ibu Iwan Tesi serta keluarga besar mereka, anak cucu mantu dimanapun berada Tuhan memberkati, melimpahi dengan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun hamba-Mu ini berada di masa tuanya, boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami terus menyerahkan sinode JKI Tuhan, Pastor Adi Sutanto beserta keluarga, ibu dan anak mantu cucu dimanapun berada Tuhan. Di masa tuanya Tuhan terus memberkati kehidupannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi hamba-hamba-Mu yang bernaung di sinode JKI Tuhan. Dan kami juga berdoa buat khusus bagi hamba-hamba-Mu yang duduk dalam badan pengurus harian sinode, baik Bapak Edi Suyanto, Bapak David Sumayanto, beserta seluruh keluarga dan staf badan pengurus harian sinode yang ada. Kami percaya mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang setia, dan dimanapun mereka berada tetap dalam penyertaan kuasa-Mu Tuhan. STT Sangkakala dan seluruh mahasiswa
dan staf dosen yang ada, Yes. rektor kami serahkan dalam tangan Terima Tuhan. kasih. Biarlah melalui STT Sangkakala banyak Yes. generasi-generasi muda untuk dididik, dilatih Yes. menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia Yes. yang diberkati Tuhan. Terima Kami kasih. percaya Tuhan yang sudah melawat bangsa kami Haleluya. dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati para jajaran Haleluya, pemerintahan yang Yesus. ada, baik di pusat, di daerah Ya, Tuhan, Yesus. sampai yang terkecil Tuhan di RT, RW. Ya, Tuhan kami percaya Tuhan pemulihan Oh, ekonomi ya, boleh Ramas. terjadi, pemulihan Terima bangsa ini boleh kasih. terjadi Tuhan, karena Tuhan Terima ada kasih. bersama-sama hamba-hambamu yang ada di Ya, tengah-tengah Yesus. bangsa ini Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan berkati kasih. Bapak Jokowi, Bapak Amin Oh, Makhluk, Ramas. dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Ya, Indonesia Yesus. Jilid 2 yang Tuhan Terima memberkati kasih. dengan hikmat dan kebijaksanaan, Oh, sehingga yes. setiap keputusan yang mereka putuskan boleh membawa kesejahteraan bangsa kami. Biarlah kesatuan dan persatuan senantiasa kokoh di negeri kami. TNI Polri Terima yang menjaga kasih. kedaulatan dan keamanan negeri kami, Tuhan karuniakan hikmat kebijaksanaan ya Yesus. Tuhan, sehingga TNI boleh memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengamankan negeri kami dari segala rorongan pemecah belah yang tidak kami inginkan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima Yes. kasih. Kami percaya Tuhan terus melimpahi bangsa kami dengan Yesus. limpah berkat yang daripada Tuhan, baik kekayaan alam, kekayaan laut, Yesus. Tuhan yang senantiasa Terima kasih. melimpahi negeri kami, karena ini semuanya Haleluya. adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa khususnya untuk Haleluya. daerah Malang Raya dan Tuhan sekitarnya, jamah Tuhan. wilayah Engkau kami, memberkati kabupaten, Malang kota-kota Raya dengan Malang. damai sejahtera, Shalom di atas kesatuan, Malang. kerukunan, Roh ketentraman seluruh warga seluruh Malang warga. Raya ini Tuhan. Sayang Baik Kota Batu, Kota Malang maupun Kabupaten Yes. Malang tetap dilindungi Tuhan Haleluya. dari segala macam hal Tuhan, kejahatan yang terjadi tengah daerah Malang Raya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, walaupun saat ini hujan sangat ekstrim Tuhan, kami percaya Tuhan perlindungan kasih sayang-Mu senantiasa menyertai seluruh warga Malang Raya ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan doa syafaat kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati tim kami GKI Mana Eklesia, kru dan mitra bakti di dalam Tuhan melayani Engkau melalui ibadah live ini. Terus beri kami kesetiaan, kesehatan, kekuatan, supaya dalam keterbatasan kami boleh terus melangkah bersama dengan Roh-Mu yang tak terbatas untuk memberkati siapapun yang dapat menangkap siaran ibadah live kami melalui Tuhan, baik itu di platform Facebook, baik YouTube dan yang lainnya. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Karena itu kami serahkan sepenuhnya. Jika sebentar kami pulang, Tuhan hantar kembali ke tempat kami masing-masing dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah serta damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang sekali bisa selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bersama dengan tim CKI Mana Eklesia Malang ya. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, tetap jaga kesehatan dan juga kerukunan serta kebersamaan kita sebagai anak bangsa, sebab kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.